hujan gede Pak, tiba-tiba abis hujan gede nggak lama drop Pak internet saya. Nih saya Siap, siap, Pak. malah tadi saya Siap, siap, kebalik Pak. siap. Tadi saya pakai Telkomsel, Hah? sekarang ganti ke WiFi. Ini Bapak kebalik tadi Oh, WiFi pindah ke Telkomsel. Kacau nih kalau udah hujan siap, Pak. langsung drop Pak. Baik, tadi kita sempat bahas Iya, iya, tentang iya. BBYB ya Pak ya. BBYB dari Iya. pandangan Bapak gimana Pak? Abis Bapak obrak-abrik laporan keuangannya, apa yang Bapak dapetin Pak? Iya, yang saya dapetin, ya saya cenderung kalau perusahaan melakukan net loss gitu, saya langsung bongkar nih gitu. Apa nih penyebab net loss-nya? Nah, saya nemuin item-itemnya ya meskipun ini harus diaudit ya, cuman kalau pandangan mata saya item-itemnya ini saya melihat PBB ini benar-benar mau atau ingin bertransformasi menjadi bank digital gitu. Jadi dia ada invest di face recognition, terus dia ada invest di asuransi, terus ada apa lagi ya? Saya lupa sih pas detailnya, ada di dalam video YouTube saya kok. Saya tunjukin ke teman-teman gitu. Nih, item-itemnya nih BBYB ini benar-benar niat banget gitu, pengen jadi bank digital gitu. Karena memang ya itu yang dibutuhin untuk menjadi bank digital gitu. Jadi memang saya lihat loh, jadi memang loss-nya kemarin itu memang mereka mempersiapkan diri gitu untuk menjadi bank digital. Selain mereka memang sibuk write off ya, ada beberapa write off teman kan saya ngeliat kreditnya mereka kan kecil-kecil gitu. So jadi saya lihat wow expense-nya mereka benar-benar niat mereka untuk menjadi bank digital. Dan yang saya dengar di lapangan juga mereka agresif banget masuk ke warung-warung, which is itu sesuatu yang menjadi apa ya tujuannya bank digital kan gitu untuk penetrasi ke unbankable Betul. seperti itu. Jadi memang sebenarnya walaupun turun banyak justru tetap menarik ya, ya Pak ya. Ya, turun banyak tetap naik karena itu ya kita harus bongkar laporan keuangan dulu nih apa sih dia loss ini salah salah apa lossnya atau apa gitu. Nah itu kita harus cek apa sih dia ngapain gitu. Nah jadi pada saat semakin turun kan sempat tuh ke 900 ya saya Ya. makin pede sih terhadap BBB. Tapi ini bukan ini ya bukan ajakan membeli atau menjual ini cuma sharing apa yang saya sudah riset mengenai BBB Thank you Pak seperti itu. Dimas. Ya, jadi kita udah tangkap poinnya bahwa secara fundamental sebenarnya view daripada BBYB itu masih bagus. Cuma memang harganya turun mungkin kemarin karena Nasdaq segala juga jatuh Pak ya. Jadi kan perusahaan teknologi semua nggak ada yang berani pegang. Waktu kemarin inflation Amerika naik tinggi. Itu salah Saya satu. nggak ngeliat ada hubungannya sih pak. Nggak ada hubungannya ya Pak. Sorry, Bapak lihat. nggak ada hubungannya saya lihat. Nggak ada ya. Karena kan kalau kita lihat teknologi kan crash-nya paling dalam nih Pak kemarin itu. Dan jadi semua Dan kena. nggak ada hubungannya pak. Jadi kalau nih ya, kalau saya gabungin sama technical analysis, saya tuh seneng memakai Elliott Wave. Jadi turunnya BBYB kemarin itu memang dia harus menyelesaikan wave 4-nya. Nah sekarang ini BBYB akan masuk ke wave 5-nya, wave terakhirnya. Ya gitu sih kalau mau dicocok logi gitu. Iya, iya. Tapi mid lah. Elliott Wave-nya sama fundamentalnya yang saya senang itu ketemu gitu. Jadi okay, this is good. Gitu. Itu sih mas. Oke, jadi memang by technical Bapak lihat memang harus turun dulu ya Pak ya. Mantap. Betul, harus turun dulu. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Julius Adiputra nih Pak. Efek Yes, BLU gimana? batubara bila jadi disahkan BLU itu Badan Layanan Umum nih Pak. Jadi memang salah satunya proyeknya adalah kalau batubara nanti harganya naik, DMO itu udah nggak pakai harga acuan lagi, harga acuan pemerintah, tapi ada pakai harga pasar, tapi nanti duitnya dari mana PLN beli dari BLU. Nah, ini kalau disahkan menurut Pak Dimas, apakah ini menarik nih Pak? Saya belum baca sih mas. Cuman berapa ya? Kalau apakah di tag apa BLU ini source-nya dari mana pak? Apakah ini kayak konsepnya sama kayak SWF? Dari iuran sih Pak, kayaknya dari iuran dari berbagai perusahaan batubara yang akan ekspor. Entah nanti akan royalti Oke. apa, tapi itu yang akan ngesubstitusi nanti, yang ngesubsidi. Ngesubsidi di situ. Betul. Apa ya jawabannya kalau saya ya ini akan sangat membantu ya, tapi dengan catatan kalau harga batu bara terus naik. Maksudnya ini akan sangat membantu produsen untuk menjual ke PLN kan atau ke negara gitu. Ya. Nah, pertanyaannya si BLU ini akan membantu nggak apabila nanti harga batu bara turun? Nah, dibaliknya gitu pertanyaannya. Okay. Maksudnya akan untuk menjaga agar minimum biaya produksinya itu bisa ke cover
atau begitu harga turun ya BLU-nya juga angkat tangan gitu. Nah, jadi kita harus menilai itu dua sisi seperti itu. Karena kan nggak selamanya harga batu bara akan terus naik. Itu sih. Tapi ya mengenai BLU ini bagus, akan sangat bagus dengan catatan kalau batu baranya naik terus. Itu sih kalau pandangan saya. Baik, thank you Gitu. Pak buat pandangannya. Dan ini jadi sudah menjawab ya Pak Julius Adi Putra. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan tadi Pak Bapak di karena babah BBYB dan ATO sampai akhirnya pertanyaan ini muncul nih sepertinya nih Pak. Lebih bagus mana nih Pak buat long term antara invest di BBYB atau ATO? Kalau Bapak disuruh pilih, Bapak lebih pilih mana nih Pak? Gini, kalau saya sih intinya balik kalau bank digital kita harus lihat ekosistem. Karena ekosistem itu akan mendrive yang namanya deposit, terus ada expense dan kredit di bawah 1 tahun. Nah, jadi itu yang harus kita lihat, ekosistemnya kuat yang mana, gitu. Jadi memang kalau bank digital ini tidak disetting untuk pinjaman-pinjaman di atas 1 tahun ya, berbeda dengan bank konvensional. Nah, jadi ya semoga menjawab. Pilih ekosistemnya yang kuat, gitu. Pilih yang ekosistemnya kuat, di mana ekosistem itu harus dapat mendorong belanja-belanja atau transaksi-transaksi yang ada di melalui platform digital banking tersebut, gitu. Cuman kan kalau Arto menurut saya udah price in ya. Kalau saya lihatnya udah price in ya, gitu Arto. Jadi lebih Seperti itu sih pakai pandangan saya. Betul. Jadi BBYB Pak ya, ini mungkin lebih kalau tadi lihat view Bapak kayak BBYB lebih menarik nih buat kita lihat sekarang. Di posisi harga sekarang memang lebih bagus BBYB secara delta di posisi harga sekarang, gitu. Baik. Secara deltanya ya Pak. Iya. Mantap ya. Jadi kita udah dapat view by fundamental. Tinggal nanti teman-teman kalau mau tahu update-nya bisa buka rekening lewat Bapak Dimas Ayu Tejo ya. Nanti e-formnya bisa tanyain langsung IG-nya. Tadi saya sempat ada catat cuma karena tadi sempat keputus nih Pak, jadi nggak bisa di paste lagi nih Pak. Tadi cukup panjang nih. Tapi nanti IG-nya cuman dimas.aryotejo Pak. Betul. Ini saya tulis nih Pak ya, Dimas.aryotejo. Nanti silakan DM Tejo. Ini IG-nya Pak Dimas. Nanti teman-teman bisa langsung DM ya. Ini saya udah pin DM-nya. Oke. Nah, aduh terima kasih Pak Henry. Sama-sama Pak. Ini Gimana? biasa view-nya nih Pak ya. Jadi dari berbagai hal tadi kita sudah banyak belajar tentang ternyata fundamentalnya dan juga terhadap corporate action itu berpengaruh sekali. Dan tadi wacana dari BMTR MNC juga sempat udah kita bahas. Nah sekarang ada story lain nih Pak, corporate action lain yang rupanya juga bikin Cuan Tupas penasaran. Dari Bapak Eza Ramaryasid. Pak, dampaknya private placement. Wah ini temennya right issue nih Pak ya. Terhadap harga sahamnya apa katanya nih Pak, private placement. Kalau Bapak lihat private placement apa nih Pak yang ada di analisa Bapak? Kalau untuk investor rugi, karena saham akan terdilusi ya tanpa kita dapat menambah porsi ya kan. Jadi posisi akan terdilusi, jadi investor rugi. Tetapi kalau trader harus dilihat private placement-nya di mana, di harga atas apa di harga bawah, gitu. Itu sih. Cuman biasanya kalau di harga bawah, emiten nggak akan ngomong, total harganya turun aja terus gitu. Pas udah di bawah baru ya kita private placement. Nah, jadi ya apa ya, dikombin sama teknikal ngelihatnya. Nah, tapi kalau misalnya private placement di atas, biasanya diumuminnya pas harganya di bawah, gitu. Oke. Gitu ya, jadi kalau dari sisi investor private placement itu rugi sih karena akan terdilusi tanpa ada kesempatan untuk nambah gitu. Jadi kalau udah ada private placement ya mending jadi trader dulu deh gitu sih kalau pandangan saya. Pengaruh nggak sih Pak kalau private placement-nya mungkin ke grup yang memang udah terkenal besar gitu, misalnya grupnya Hartono Bersaudara yang kayak kemarin TOWR ya gitu kan, kayak bukan itu tender offer. Nah tapi ini kalau private placement-nya misalnya terhadap pihak yang memang udah grup-grup besar, ini pengaruh gede nggak Pak? Even di harga bawah nih Pak, pengaruh ke harga sahamnya positif nggak Pak? Biasanya akan mencapai ya 75% lah secara statistik itu akan mencapai target private placement-nya seperti itu. Karena kan market akan adjust Pak.
Konsepnya Iya. market akan adjust harganya karena dia akan terdilusi setelah itu kan, gitu. Nah, jadi memang harus adjust dulu, setelah product placement akan terdilusi, gitu. Tapi ya 75% akan tercapai, ya 25, ada yang 25% nggak tercapai, seperti itu. Baik, thank you Pak ya untuk view-nya. Mm-mm. Kita sekarang masuk ke pertanyaan dari Bapak Mateli nih Pak, Pak Mateli. Ini tinggal waktu 14 menit teman-teman, silakan teman-teman yang mau tanya masukin pertanyaannya di grup Q&A kita. Nah, sekarang Bapak masih nanya marak nih Pak. Ini banyaknya story daripada motor listrik saat ini. Kalau Bapak lihat dari motor-motor listrik ini emiten-emiten apa nih yang bisa kita perhatiin? Yang bisa multi bagger lagi nih Pak, pertanyaannya luar biasa nih ya. Udah yang bisa diperhatiin multi bagger lagi. Apa nih? Kemarin baru yang saya lihat baru Indica Energy kan? Iya, itu Tapi kan pasti anak Dharma, perusahaannya Indica Energy kan? Sama? Dharma juga bisa kita lihat ya Pak. DRMA, Oh, Dharma Polymetal. oh Dharma Polymetal, anaknya Asa ya? Dharma Ya, Polymetal, DRMA. ya, Saya sih ngelihat kalau awal-awal pasti motor listrik ataupun apa namanya mobil-mobil listrik itu akan membebani cash flow ya di awal-awal ya. Jadi sebenarnya cenderung ya kayak investasi aja teman-teman atau Pak Henry. ya, Investasi pasti akan gede di awal. Itu akan membuat ROA itu mengecil. Nah pasti ROA mengecil, harga saham akan turun dulu, gitu. Baru kemudian dia akan naik. Tapi berbeda dengan euforia ya. Begitu motor listrik keluar, euforianya naik. Tapi kan ya euforia itu kan hanya sesaat, belum didukung fundamental gitu. Nah kalau kita melihat real fundamental, pasti ini biaya-biaya pembangunan motor listrik, mobil listrik itu akan gede di awal. Jadi harga saham ya naik euforia, habis itu dia turun. Baru kita lihat bagaimana kontribusi penjualan motor listrik, mobil listrik itu terhadap laporan keuangannya. Seperti itu sih. iya. Jadi memang perlu diperhatiin lagi Pak ya. Nah, nanti buat dapat update-nya, teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Dimas di Investment ID ya. Nanti di Investment ID itu saya lihat rutin Pak Dimas suka kasih view-view daripada fundamentalnya dan teman-teman bisa belajar banyak dari Pak Dimas Aryotejo. Dan kalau teman-teman pengen tanya-tanya ke Pak Dimas, misalnya pengen buka rekening di Sukos Sekuritas under Pak Dimas untuk bisa bantu sebagai salah satu advice teman-teman, teman-teman bisa nanti buka rekening dan tanya broker referralnya ke langsung DM ke Pak Dimas.Aryotejo ya. Nah ini IG-nya Pak Dimas. Nanti silakan teman-teman bisa tanyain. Pak, tadi menyangkut, tadi kita udah bicara tentang mobil listrik, salah satunya ini kan nikel yang lagi banyak dibahas, dan ini kan energi. Kita lihat sekarang inflation di Amerika udah turun ke 8,5, harga komoditas udah pada mulai turun. Masih boleh nggak sih Pak, kita kalau misalnya hold saham-saham yang berbau energi, batu bara, CPO, kalau Bapak perhatinya apa mesti udah mulai spread ke berbagai sektor lain atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Oke, aku kalau yang ini aku boleh cerita sedikit ya. Ya. Jadi sebenarnya gini backgroundnya. Di April 2020 saya di channel udah ada rilis video bahwa energi akan booming. Hanya saat itu estimasinya saya hanya sampai akhir tahun 2021. Jadi karena saya lihat waktu itu di tahun 2020 itu tapering dan kenaikan Fed Fund Rate ini saya lihat di tahun 2020 ya. Tapering dan kenaikan Fed Fund Rate itu akan lebih datangnya akan lebih cepat daripada biasanya. Karena kan orang-orang pasti, wah tahun 2008 QE baru di 2013, kemudian di 2015 baru Fed Fund Rate. Nah, di 2020 saya udah estimasi ini pasti akan lebih cepat. Kenapa? Karena QE 4 itu sangat masif, sangat gede banget. Nah, di tahun 2021 saya ada tukar pikiran sama ada dosen saya namanya Pak Adrian. Pak Adrian dia luar biasa hebat. Jadi dia sudah foresee juga di tahun 2020 ini di tahun 2020 dia udah ngelihat ke depan bahwa adanya backlog energi. Nah, backlog energi yang harus teman-teman pahami adalah ini juga saya dapat pemahaman ini akhirnya dari webinarnya Harum dan beberapa emiten saya datengin nih webinarnya. Pada saat terjadi pandemi, mereka itu nggak percaya bahwa akan ada yang membeli batu bara, apalagi oil sempat minus waktu itu. Nah, inilah penyebab terjadinya backlog energi. Jadi mereka itu tidak memproduksi batu bara secara besar-besaran.